Alhamdulillahirabbil alamin wa ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak-bapak yang Allah, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sampai pada malam yang ke-8 Ramadan nih ya. Jadi sebentar lagi insya Allah Idul Fitri, yang mau mudik semoga lancar jaya ya. Jadi kebetulan saya tiap hari doanya Pak Sedikit, tiap hari Alhamdulillah. Juangannya orang mudik itu kayak gitu saya. Jadi saya tiap hari berjuang Pak Sedikit. Dulu berjuang bareng sama tetangga saya Nazaruddin Ulya. Sekarang saya berjuang sendirian. Saya harus sabar, doakan saya supaya sabar di Temanggung terus. Barokah ya Ustaz. Ya insya Allah. Tapi walaupun kita terpisah ya masih ada silaturahim. Jadi tetap nyambung. Itu berkahnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran itu yang dulu menceritakan tentang bagaimana para sahabat sebelum datangnya Rasulullah di Madinah bahkan di Mekah itu kan sering berseteru ya. Jadi oleh Allah turunkan Islam melalui Kanjeng Rasul Muhammad SAW, kemudian mereka fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menautkan cinta satu sama lain dari para sahabat itu ya. Jadi akhirnya tertaut silaturahim sampai akhir hayat, bahkan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nular itu Pak Dikin. Ada Afi, ada Nazaruddin, ada Muhroni. Muhroni ini juragan makaroni kayaknya, namanya Makaroni. Baik, al-babus samin asyar, bab yang ke-18. Fi fadilatis salam ya. Fadilatus salam kan bukan fadilatul Islam ya. Fadilah salam. Jadi fadilah keutamaan dari salam. Salam itu adalah ucapan greeting kita. Menyampaikan ucapan yang isinya doa. Itu salam. Wa yustahabu dan disunahkan. Al-qiyamu berdiri imamil adili untuk pemimpin adil. Jadi kita disunahkan untuk berdiri dalam rangka menghormati imam yang adil. Itu ternyata ada sunnahnya ya kalau di sini ya. Tidak seorang pimpinan kita tapi asal dia seorang adil ya. Adil itu ya relatif Pak ya. Adil tidak semua bayarannya sama, itu tidak juga. Adil artinya orangnya baik, dia bisa menempatkan diri sebagai atasan, bawahannya ditata dengan baik, bisa membagi waktu, mangsane kerja disuruh kerja, dipantau dengan baik, bukan cuma marah-marah doang, ini nggak adil. Atau nggak adil juga. Jadi pemimpin bisa memberikan arahan, membimbing, dan nanti bisa memberikan keputusan. Nah, itu al-imam al-adil. Nah, kita berhak untuk menghormati pemimpin yang seperti itu. Berdiri dalam rangka menghormati. Karena ini adalah perintah agama ya, kita taat kepada agama. Pimpinan kita adil, kita berikan penghormatan. Bahkan kita juga disyariatkan untuk mendoakan pemimpin kita supaya senantiasa diberikan bimbingan hidayah dalam memimpin rakyatnya. Selain pemimpin yang adil, yang perlu kita hormati adalah wal walidain, dua orang tua kita. Jadi posisi ridho
terbesar setelah ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Jadi kalau kita bayangkan ya, dulu kita masih kecil bujang atau sudah kelas-kelas SMA lah belasan tahun. Itu mungkin kita nggak ngeh dengan kekhawatiran orang tua. Dikit-dikit dilarang ya, dikit-dikit dilarang. Dilarang kok cuman dikit gitu ya. Jadi, tapi kan walaupun dikit-dikit kan dilarang, dilarang tapi dikit. Itulah kita merasa terkekang. Padahal di balik larangan itu makna cinta kita, makna cinta orang tua kepada kita. Nah, kita bisa merasakan itu ternyata setelah kita punya anak dan jadi orang tua. Maka betapa besarnya dosa seorang anak yang ia durhaka kepada orang tua itu terima nggak bisa tidur karena nunggu yang sedang sakit taruhlah. Terima Pak gitu. Orang tua itu terima nggak makan demi anaknya yang supaya bisa makan kenyang. Orang tua terima nggak jajan demi anaknya supaya bisa jajan. Itu pernah ada viral video seorang yang bapak-bapak nganterin anaknya pengen makan bakso. Cuman makan bakso aja sepiring semangkok anaknya udah seneng. Bapaknya nggak beli baksonya karena memang dia tidak ada uang untuk beli itu. Itu kemarin saya lihat ada anak SMA satu Gerapak itu dianterin, saya bilang sama anak saya pas berangkat dari anak sekolah itu. Tuh dia tuh sregep dianterin Gojek kan. Ternyata di depan gerbangnya anaknya malah cium tangan supir Gojek. Ternyata bapaknya itu Gojek. Kata anak tuh itu bapaknya ya tiap hari dianterin Gojek kan. Saya pikir anak perjuangan betul, ternyata bapaknya Gojek. Tiap hari Gojek. Intermezzo ya. Itu pernah kisah seorang syekh ya, ketika diwaduli sama seorang anak laki-laki. Dia mendatangi seorang ulama tersebut dan bertanya, ya syekh, saya ingin minta pengadilanmu, penghakimanmu. Ada apa anak muda? Nah, begini syekh, di rumah saya itu ibu dompleng saya. Kata syekh, ulangi lagi. Iya, ibu saya dompleng di rumah saya. Ulangi lagi katanya syekhnya. Ibu saya dompleng di rumah saya. Stop, berhenti katanya. Nah, langsung diceramai itu. Ketahuilah anta wa maluka liwalidaika. Engkau dan hartamu itu ya milik dua orang tuamu. Jadi ini yang sering keliru ya kita di masyarakat sekarang modern itu. Yang perlu diketahui kita semua menurut ajaran agama itu adalah ketika kita sudah menikah berkeluarga, kalau kita laki-laki ya tetap dia adalah haknya orang tua. Jadi porsi terbesar taatnya seorang anak laki-laki adalah kepada kedua orang tua. Berbeda ketika dengan anak cewek. Jadi ketika dia sudah menikah, maka dia ketaatan yang paling tinggi adalah kepada suaminya. Bahkan ada riwayat mengatakan andaikan diperbolehkan bersujud makhluk kepada makhluk, maka akan diperintahkan seorang istri itu bersujud kepada suaminya. Ini kinayah ya, sekedar pengandaian saja ya, bahasa majas. Bukan sujud beneran, artinya ketaatan istri itu mutlak nomor satunya adalah kepada suami dalam hal ketaatan, kecuali suaminya aneh-aneh ya. Suaminya baik-baik biasa-biasa ya, taatnya seperti itu. Nah di kita beda. Nah, justru kalau sudah berkeluarga, nah sekarang bareng-bareng mungsuhi orang tuanya. Jadi betapa besar jasanya orang tua. Orang tua itu bisa ngopeni, menghidupi
10 anak. Tapi 10 anak itu dia akan kerepotan untuk menghidupi hanya 1 atau 2 orang tua, itu benar itu. Orang tua itu ngopeni anak, memelihara anak itu menunggu suksesnya di kala besar. Tapi anak ngopeni atau melihara orang tua itu menunggu matinya di kala tua nanti, kan sedih, ya kan? Berbeda loh, nunggu membesarkan anak dengan nunggu kematian orang. Kalau nunggu membesarkan anak itu tentu dengan gembira, riang. Tapi kalau nunggu dengan untuk menunggu kematiannya, ya tentunya berbeda. Makanya surga di dunia ya kedua orang tua itu. Jadi pernah ada riwayat kan, kalau ada anak, kalau ada orang tua, ya kita anak, kalau ada anak nemoni orang tua di masa tuanya, kemudian dia nggak dapat surga, itu cilaka mencit. Ya. Makanya dikatakan rohima anfumriin. Jadi cilaka betul orang yang nemoni kedua orang tuanya di masa tuanya, tapi dia nggak dapat surga. Jadi kedua adalah orang tua yang perlu kita hormati. Yang berikutnya yang perlu kita hormati, wa ahluddin, adalah orang yang ahli agama. Kita sebut sebagai ulama di Jawa, kita kenal dengan kiai. Ya. Jadi kita sowan ke kiai dalam rangka mencari ilmu, karena ilmu itu yang bisa menuju kita kepada jalannya Allah. Kalau bukan lewat ulama, lewat siapa lagi ya? Lewat kiai ya. Tapi ada kiai itu yang malah dibuat dolanan, dibuat guyon, dibuat cekakan. Itu di Magelang itu namanya Kiai Langgeng. Banyak kita ke sana guyon cekakaan doang itu ya. Ya, dari ulama itulah kita akan mendapatkan hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hormat kepada ulama adalah termasuk tuntunan agama. Ini bulan Ramadan ini selain syahrul syam, selain bulan puasa, juga sebagai syahrul ilmi, bulan ilmu. Banyak kajian dibuka itu. Di siang hari itu setelah bandungan ngaji, dengerin Mbak Kiai ngaji, saya sorenya habis asar, itu habis duhur ya, habis asar ya saya itu ikut gerumbul santri kecil-kecil itu. Udahlah, tidaknya kok ya sama ngaji kitab Tangkihul Qaul ya, udah saya ikut gerumbul aja. Jadi paling tua saya sendiri itu, santri giginya sampai berakar itu katanya. Jadi paling tua sendiri. Anak kecil-kecil SMP, SMA itu. Nggak apa-apa lah ya, saya biar kadang kalau ngumpul sama mereka jadi merasa muda, walaupun sekedar merasa doang. Jadi merasa doang. Berikutnya yang perlu kita hormati menurut agama, sampai kita perlu berdiri dalam rangka menghormatinya, adalah orang yang warok. Warok itu orang yang menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak diperkenankan oleh agama. Warok. Kalau Roni tahunya warok itu ya Riok Ponorogo, waroan itu. Tapi warok itu maksudnya menjaga diri. Jadi seorang warok atau seorang zuhud, dia hanya mengambil sesuatu yang mubah, itu yang hanya dia butuhkan. Ini pelajaran berharga betul itu untuk sesuatu untuk zaman-zaman milenial ini memang benar-benar berharga. Jadi orang warok itu dia sudah enggak mikir nanti gimana-gimana, wong dia butuhnya cuma itu. Ini enggak berlebihan. Nah, kita kemarin disuguhi tontonannya orang anak muda yang berlebih-lebihan. Itu bertentangan sekali itu. Murah banget. Nah, itu akhirnya kena itu kan. Jadi bagaimana seorang anak muda yang seperti itulah artinya. Itu contoh yang bertentangan dengan sifat warok. Jadi dia menyombongkan diri, Tuhan tidak bisa memiskinkan saya. Ya akhirnya Tuhan bertindak dengan tangannya polisi, memiskinkannya dengan tangan negara.
Ini nggak boleh kita sombong. Walaupun dengan perkataan, kata Rasul, kata hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Sombong itu selendang saya, pakaian saya. Jadi orang nggak pakai selendangnya, pakai pakaian Tuhan, ini bahasa kinayah majas ya. Itu ya keberatan. Sama juga seorang anak kecil, anak usia 6 tahun, taruhlah anaknya Roni baru berapa tahun. Itu pakai sarungnya Pak Sodikin ya kebelebeken itu. Nggak mampu itu. Sarung Pak Sodikin kan besar ya. Apalagi ya Pak Sodikin. Maksudnya perutnya kan besar. Nah, itu ya kebelebeken tuh bayi kan. Apalagi ini al-kibriya'u ridai, kata hadis qudsi. Sombong itu adalah selendangnya Allah, surbannya Allah. Nah, pantas kita pakai sifatnya Allah seperti itu. Yang berikutnya yang perlu kita mulai, ya, yang setelah itu wa akramin nasi, dan orang yang paling mulia di kalangan masyarakat. Pak Kepala Desa atau Pak Kepala Dusun, mungkin ya, karena dia dihormati karena jabatannya, ya kita hormati juga. Kama qala Rasulullah SAW, kumu ila sayyidikum. Sebagaimana Rasulullah dawuhkan, kumu, berdirilah kalian dalam rangka untuk menghormati kepada siapa? Ila sayyidikum, kepada pemimpin kalian, bendoro kalian. Nah, jadi pelajaran pertama malam ini adalah hormat kepada orang-orang tersebut yang telah kita sampaikan. Al-babu tasi' wa asyara fi fadilatid du'a. Bab yang ke-19 adalah bab mengenai keutamaan doa. Doa ya. Jadi bahasa Jawa ngukunya ndonga. Dari bahasa Arab asalnya itu doa. Atau bahasa Jawa kunonya namanya hastungkoro ya. Jadi suksmo. Wa huwa saiful mukmin. Doa itu adalah pedangnya seorang yang beriman. Ini ya, doa itu adalah pedangnya seorang yang beriman. Ini saya mau cerita ini. Jadi kemarin sempat istri itu telepon jam 11 kehilangan HP. Ketika kehilangan HP kan jerat geger itu karena isinya kan macam-macam. Kebetulan istri kan jualan. Jadi isinya yaitu transaksi-transaksi dan pesanan-pesanan. Takutnya kalau disalahgunakan. Jam 11. Kemudian saat itu sholat duhur. Ketika sholat duhur tiba, saya ingat ijazah dari kiai saya dulu di Surabaya. Ketika kamu kehilangan sesuatu atau mencari barang, banyak-banyaklah baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian biasanya sholat duhur saya sholat ba'diyah, tapi ini tidak ba'diyah. Saya sholat, pokoknya sholat hajat lah. Ya Allah supaya HP-nya ketemu. Ini kok remeh temen ya, sholat hajat kok minta HP. Kan HP-nya aja HP yang sudah second, sudah dipakai itu kan remeh temen. Tapi bukan masalah HP-nya, tapi masalah data yang ada di dalam. Setelah itu saya doa, saya membaca la haula wala quwwata illa billah sekedar 3 atau sampai 5 atau 7 kali. Sudah selesai. Saya minta ya Allah balik no gitu. Selesai berasar saya rencana pulang gasik dari kantor 4:30 fleksi, rencananya mau ke kota mau beli HP. Ketika masuk mobil sudah ditelepon, HP-nya ketemu. Alhamdulillah, berarti ijazahnya beneran. Itu doa kan? Doa saiful mukmin. Doa adalah pedangnya orang beriman. Kita beriman kok. Dulu ketika awal-awal mau punya anak yang pertama, saya bilang saya harus anaknya. Kata istri, enggak masalah cowok cewek toh. Cowok itu 2 ekor kambing, cewek 1 ekor kambing. Pokoknya harus cowok. Harus cowok. Ya Allah cowok ya Allah. Kalau enggak cowok ya cowok aja. Akhirnya lahir cowok. Nah yang kedua juga demikian. Yang kedua saya minta cewek.
Sama aja cowok cewek kan yang penting sehat. Yang udah punya cowok yang minta cewek. Sudah ayel gitu. Yang penting kita percaya dikabulkan. Alhamdulillah cewek. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Ya itu doa. Dan doa itu syaratnya harus kita beriman percaya kepada Allah yang maha mengabulkan doa. Ini kan. Jadi uji budak watadai idza ta'an. Ini di ilmu nahwu ditinjaunya kepastian. Ilmu nahwu ditinjaunya kepastian. Harusnya kan idza ta'ani uji budak. Tapi karena kalimat Quran itu kalimat yang asik, maka dibalik. Jadi uji budakwah iya ta'ani. Aku pasti mengabulkan doa kalau diminta. Nah intinya itu. Kita minta, kita yakin. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Yang penting syaratnya kita menjalankan perintah Allah, kemudian beriman kalau doa kita akan dikabulkan. Itu syaratnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti aku akan ijabah. Surat Ghafir ayat 60. Wa su'ila Ibrahimu ibnu Adham, rahimahullah, faqila lahu ma baluna nad'ullaha fala yastajibulan. Jadi Ibrahim bin Adham seorang ahli zuhud ya, seorang sufi itu ditanya beliau sama umatnya. Ketika itu ditanya begini, ma baluna nad'ullaha fala yastajibulana. Kenapa doa kami, doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ditanya seperti itu sama umatnya. Apa jawaban beliau? Li'annakum araftumur rasulah. Jawabnya beliau buat sebuah pernyataan dulu. Li'annakum araftumur rasulah. Kalian tahu, kalian kenal siapa rasul kalian. Ya kan? Kalian tahu siapa nabi kalian, sifatnya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Falam tattabi'u sunnatahu, tapi kalian enggan untuk mengikuti sunnah. Ya kan? Mangsane Ramadan poso enggak poso. Mangsane tapi Isya kontrawehan enggak terawehan. Itu kok pengen masuk surga bi ghairi hisab. Itu kan ya dicekuk malaikat. Jadi kalian tahu bagaimana syariat, tapi kenapa kalian tidak mengikutinya? Nah, gitu. Wa araftumul Qur'ana falam ta'malu bih. Kalian tahu Al-Qur'an kalian itu. Falam ta'malu bih, tapi kalian tidak mau mengerjakan Al-Qur'an itu. Wa akaltum nikmatallahi. Kalian makan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinikmati semua itu. Kalian punya tubuh yang sehat, kalian punya otak yang normal, kalian punya anggota lengkap, kalian bisa masuk perguruan tinggi yang baik, kemudian kalian bisa cari kerja yang baik, ya kan? Malah nggak sampai cari kerja ya Ron, dicariinnya. Jadi ada yang bilang mau bayar kuliah aja nggak boleh, mau cari kerja aja nggak boleh, sombong amat. Gitu kan. Jadi nikmat sekian banyak itu falam tu'addu syukraha. Kalian tidak mau mensyukurinya. Wa araftumul jannata falam tatlubuha. Kalian tahu betapa indahnya surga. Fasilitasnya komplit lengkap, Pak. Tidak ada capek di sana. Tidak ada jenuh di sana. Falam tatlubuha, tapi sampai sekarang
kalian tidak mau mencari jalan ke surga. Ini kan sangar ya. Sampai sekarang kalian tidak mau mencari jalan ke surga. Gimana itu? Berarti kan hanya berangan-angan saja orang seperti itu. Wa araftumun naro falam tarhabu minha. Kalian tahu neraka itu gimana sifatnya, membakar, banyak siksaan. Kalau kita belajar kitab yang lain itu sifatnya neraka itu punya berapa juta lembah, lembahnya itu punya berapa juta ngarainya punya berapa juta kota, negara punya berapa kota punya berapa penjaranya berapa kamar, tiap kamarnya itu ada berapa juta siksaan jenisnya, ada yang di Palu, ada yang di Reot, ada yang di Idik-Idik, itu macam-macam. Didik-idik itu kan siksaan juga loh ya, ada yang semutan, semua siksaan. Garpu ya. Titik-titiknya pakai garpu panas misal, atau dicubit, gemes pengen nyubit tapi nyubitnya pakai tang, kan ya repot juga, cuil tuh. Itu siksaan semua ada di sana. Tapi falam tarhabu minha, kalian tidak mau lari dari neraka, justru malah senang dengan seperti itu. Ada artis dia yang bilang diperingatkan, dinasihati, dia bilang, oh, justru saya senang di neraka. Teman-teman saya banyak di sana, bisa reuni. Ini neraka buat mainan dia, naudzubillah. Ya, semoga bertobat aja. Amin. Wa arastumus syaitana falam tuharibuhu. Kalian tahu setan itu seperti apa ya? Dia paling ingkar kepada Tuhannya. Dia paling suka sesuatu yang maksiat, tidak disenangi oleh setiap orang yang normal. Yang kelakuan yang tidak baik, maka orang yang nggak normal ini biasanya bola-boloni setan ini. Orang normal nggak suka itu yang namanya pejabat korupsi misalkan ya, bantuan di korupsi itu kan menyedihkan sekali. Ada ahli hukum malah justru dia tempat mencari keadilan hukum, malah dia mempermainkan hukum katanya ya. Dulu ketika ditangkap KPK, berapa banyak itu mobilnya, itu uangnya disimpan di tembok berapa, ternyata ada juga punya pakai obat terlarang juga, kurang apa ya. Jadi sebanyak apapun kekayaan kita, makan kita ya paling sepiring 2 piring ya, kecuali Pak Ucup bisa 7 piring. Itu yang jual mie godoknya takut akhirnya itu ya. Kalau saya sih sepiring 2 piring doang. Nah, kalau Pak Ucup bisa 7 piring itu. Semoga sehat Pak Ucup. Nah, justru kamu malah tidak memerangi setan, tidak memperlakukan setan sebagai musuhmu. Wa rafaktumuhu, dan kalian mah justru asik berkawan dengan setan. Hati-hati ini, apalagi nanti tahun-tahun politik ini, setan dok isi itu. Wa araftumul mauta, dan kalian kenal, tahu dengan kematian. Falam tasta'iddu lahu, tapi kalian belum juga mau mempersiapkan bekal untuk menyambut kematian itu. Kan menyedihkan sekali ya. Kematian itu kan kita tidak tahu. Seolah-olah kita masih panjang, tapi nggak tahu juga. Semoga yang ngisi pengajian ini panjang umurnya. Sama yang diisi. Sama yang diisi. Tapi semoga panjangan yang ngisi pengajian. Sama-sama panjang. Wadafantum al-amwat falam ta'tabiru bihim. Kalian sering pergi ke kuburan atau bahkan takziah ya, kuburan. Kemudian kalian sering melihat jenazah itu dikebumikan, atau justru kalian sendiri yang mengebumikan mayat itu. Falam ta'tabiru bihim, tapi kalian tidak bisa mengambil iktibar, pelajaran dari itu. Kemarin kita sudah belajar filosofi sujud itu. Sujud pertama itu kita menyimbolkan bahwa kita asalnya dari tanah.
Mbah-mbah kita kan dari tanah, Mbah Adam ya. Walaupun kita sendiri nggak dari tanah, tapi pertama mbah kita itu dari tanah. Kemudian kita duduk kita itu menyimbolkan bahwa kita dilahirkan dari tanah. Kemudian kita sujud lagi yang kedua, itu menyimbolkan kita bahwa kita akan kembali ke tanah. Kan gitu. Terus kemudian kita berdiri atau duduk tahiyat, itu menyimbolkan bahwa kita akan dibangkitkan lagi nanti dari tanah. Jadi belajar dari sujud saja ini sudah belajar tentang alam akhirat. Apalagi kita belajar dari melihat kematian. Kita mengantar saudara kita yang meninggal, kemudian kita kuburkan, maka itu adalah nasihat yang diam tapi penuh dengan makna harusnya. Kafa bil mauti wa itu. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita. Yang berikutnya wataraktum uyubakum wastaghaltum bi uyubin nas. Kalian sibuk menutupi aib kalian sendiri. Kalian poles diri kalian supaya terlihat paling bagus, paling indah, paling alim, bahkan ya mungkin paling soleh ya. Kadang atribut dunia itu kadang ya melenakan kok ya. Kadang melenakan juga. Dulu pernah ada sahabat Rasul ketika sholat dia lepas pakaian atasnya, artinya auratnya tertutup secara pokok. Habis itu dijadikan bahan gunjingan orang-orang ya. Oh, itu mudah mulai itu sahabat padahal santrinya Rasul sholat aja kayak gitu gini. Nah, ini sebuah pelajaran. Kenapa kita tidak perlu sibuk untuk memoles diri ya. Biarkanlah orang ngomong seperti itu. Tidak perlu sibuk memoles diri, tapi apa adanya. Yang penting tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan kita. Artinya yang seperti itu bahwa kita dalam ibadah, dalam muamalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa membuat kita ujub. Yang enggak harus kita nanti di masjid terus singletan, enggak sih. Maksudnya artinya tujuan utamanya itu bukan untuk wah di depan orang, itu enggak. Kadang ketika ngimami kita mungkin juga kadang ngerasa gitu. Ketika awal paling cuma 3-4 orang, tapi ketika sudah waladolin, amin, yang amin itu bisa ratusan orang, tentu beda nanti perasaan kita. Banggar atau ya. Yang harusnya mau kulu, malah mulai. Alif lam mim. Alif lam mim bingung tadi. Kalau kita pula Roy sopo ini kan jadi bingung. Jadi kadang seperti itu, panik buying ini. Dan seperti itu. Nah itu yang tidak perlu sebenarnya ya. Mau yang ngemum kamu presiden, mau yang ngemum kamu ketua RT sama saja, sudah peduli. Sombong amat kata Roni ya, tidak peduli saya gitu. Apalagi tadi. Wataroktum uyubakum, kalian meninggalkan untuk menyibukkan diri kepada aib kalian, sibuk menutupi diri dari aib kalian. Wastaghaltum bi uyubin nas, tapi kebalikannya kalian sibuk untuk mengurungi aibnya manusia. Jadi ini sifat yang bertentangan ya. Nasihat yang terakhir ini semoga bisa kita ambil pelajaran dari bab tentang mulai fadilah salam, kemudian fadilah doa, dan yang terakhir adalah ini itu fadilah doa ya. Mau tambah lagi apa sudah ini kira-kira? Yang berikutnya fadilah istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man iftara minal istighfari ja'alallahu azza wa jalla lahu min kulli hammin faraja. Rasul bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan setiap kesulitannya itu jalan keluar. Nah, setiap kesulitannya
jalan keluar. Wa min kulli dzikin makhraja, dan dari setiap kesempitan itu ada solusi. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib, dan Allah akan jamin rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu istighfarnya. Jadi nanti timbangan istighfar itu timbangan yang berat. Jadi pertama doa yang perlu kita lantunkan ketika kita selesai ibadah sholat wajib adalah istighfar, astagfirullah. Jadi walaupun kita beribadah, tapi tidak bisa dipungkiri kemungkinan selama ibadah kita itu ada nafsu kita yang ikut ibadah. Jadi ibadah itu baik, tapi ketika nafsu ikut ibadah itu jadi jelek. Ya kan? Saya sedekah 1 juta misalnya ke masjid, atau 10 juta ke masjid. Saya bilang ini hamba Allah ya. Gitu. Ini hamba Allah. Tapi karena nggak diumumkan sama panitia, hamba Allah nyumbang 10 juta. Semoga diterima amalnya. Amin. Saya nyikut sebelah saya. Tuh hamba Allah, sambil nepuk dada saya. Tuh hamba Allah. Kadang amal yang seperti itu yang takut menggugurkan, maka amal kita pun juga perlu kita istighfari. Beramal itu baik, tapi kalau nafsu ikut beramal itu yang tidak baik. Kita jadi imamnya, bagus suaranya. Tapi nafsu kita ikut jadi imam, ya bahaya juga ya kan. Harusnya suratnya cukup 5 ayat atau 4 ayat saja. Karena nafsu jadi 20 ayat. Giliran kita salam, sudah nggak ada orang. Syukurin deh lu. Nah, itu nafsu juga ya. Nah, itu tadi. Kalau ibadah itu baik, tapi jika nafsu ikut ibadah itu menjadi tidak baik. Kita banyak-banyak istighfar, semoga amal kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima dan diberikan pahala yang besar, terutama di bulan suci Ramadan ini. Pak Andi Juwandi tadi mau pamit sebenarnya, tapi karena sessionnya tidak pas, jadi saya lanjut saja. Kita berdoa semoga lancar jaya perjalanannya menuju tanah suci dan membawa kebaikan ketika kembali ke tanah air. Amin. Dan kita kembalikan ke Haji umroh, umroh.